Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 MPPL Informatika kelas 5D akan mempresentasikan manajemen proyek dan WBS kelompok kami yang berjudul Platform Abdi Siap. Ini adalah tim kami. Yang pertama ada Alif Gemlar, yaitu saya. Selanjutnya Egy Rangga, Ruspandi, dan Yogi Cahya. Agenda untuk presentasi kali ini yaitu yang pertama pengenalan, selanjutnya tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, deliverable, timeline, RAB, dan penjelasan lainnya. Untuk pengenalan akan dijelaskan oleh Saudara Yogi. Baik, saya akan memperkenalkan platform yang sudah kelompok kami buat. Nama platform Abdi Siap. Abdi Siap berasal dari bahasa Sunda yang artinya saya siap, yang menunjukkan arti sebagai pribadi yang siap langsung bekerja secara profesional pada bidangnya. Abdi Siap merupakan web dan aplikasi pembelajaran dengan modul dan pengarahan dari mentor secara langsung. Abdi Siap mengenalkan pembelajaran secara hybrid dengan pengarahan mentor secara langsung jika dekat dengan perusahaan yang dimaksud. Pembeda dengan aplikasi learning lainnya, Abdi Siap melakukan pembelajaran secara hybrid dan langsung dibimbing oleh mentor perusahaannya secara langsung atau luring. Abdi Siap ber-MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ingin bermitra. Pada teorinya, Abdi Siap lebih menekankan praktek daripada teori. Kemudian latar belakang. Yang pertama, tantangan lulusan baru. Kurangnya pengalaman praktis menyebabkan kesenjangan antara pendidikan formal dan kebutuhan industri. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dan keterampilan praktis dan adaptabilitas tinggi. Solusi Abdi Siap. Platform pembelajaran interaktif berbasis teori, simulasi, dan bimbingan dari praktisi industri untuk mempersiapkan pengguna menghadapi dunia kerja. Kemudian masalah yang dihadapi. Yang pertama, kesenjangan teori dan praktik membuat lulusan baru kurang siap bekerja. Yang kedua, kurikulum pendidikan formal belum optimal dalam mengasah keterampilan utama seperti berpikir kritis, teknologi, dan kepemimpinan. Yang ketiga, minimnya pengalaman simulasi proyek nyata dan monitoring profesionalnya. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tujuan Abdi Siap, sasaran, lingkup kegiatan, dan deliverables akan dijelaskan oleh Saudara Ruspandi. Tujuan Abdi Siap yaitu mengembangkan keterampilan praktis pengguna sesuai kebutuhan industri melalui simulasi proyek nyata dan mentoring profesional. Yang kedua ada meningkatkan kepercayaan diri dan peluang kerja pengguna dengan portofolio digital sebagai bukti kompetensi. Yang ketiga yaitu memberikan evaluasi real time dan rekomendasi karir personal untuk memastikan pengguna siap bersaing di dunia kerja. Selanjutnya ada sasaran Abdi Siap. Pengguna pemula dan profesional memperoleh keterampilan praktis di bidang industri, pemasaran digital, pengembangan web, analisis data, dan desain UI UX. Yang kedua ada perusahaan mitra, yaitu mendapatkan talenta siap kerja dengan kemampuan praktis. Yang ketiga ada mentor dan praktisi industri, yaitu memberikan bimbingan dan memastikan keterampilan yang diajarkan relevan dengan standar industri. Selanjutnya ada lingkup kegiatan Abdi Siap. Pertama, yaitu pengembangan platform, yaitu membuat fitur seperti simulasi proyek, mentoring, portofolio digital, dan marketplace keterampilan. Yang kedua, yaitu simulasi proyek nyata, yaitu menyusun modul simulasi berdasarkan tantangan industri. Yang ketiga, mentoring bimbingan, yaitu mengundang mentor industri untuk memberikan feedback yang langsung. Yang keempat, penyelenggara challenge, yaitu mengadakan tantangan menggunakan tantangan mingguan dengan peluang magang dan hadiah. Yang kelima, yaitu pengembangan komunitas, membangun forum untuk berbagi pengalaman dan diskusi profesional. Yang keenam, yaitu kolaborasi mitra, bekerja sama dengan perusahaan untuk relokasi proyek dan peluang perekrutan. Yang ketujuh, yaitu peluncuran MVP, yaitu menyediakan fitur dasar untuk menguji konsep
dan menerima umpan balik awal. Yang kedelapan yaitu tes pasar, mengumpulkan data pengguna awal untuk pengembangan fitur dan penyempurnaan platform. Selanjutnya ada deliverables. Pertama yaitu platform Abdi Siap yang siap digunakan. Yang kedua, modul simulasi berbasis industri. Yang ketiga, sistem mentoring terintegrasi. Yang keempat, portofolio dan sertifikat pencapaian. Yang kelima, tantangan berbasis kolaborasi dengan mitra. Keenam, laporan evaluasi kinerja pengguna. Ketujuh, rekomendasi karir personal. Selanjutnya, timeline akan dijelaskan oleh Saudara Egi. Baik, saya Egi Rangga akan menjelaskan waktu pelaksanaan ataupun timeline. Yang pertama adalah ada kegiatan research kebutuhan, yang dimana research kebutuhan akan melakukan riset tentang validasi website dan aplikasi ataupun kebutuhan pengguna RAB dan juga tren yang sedang berlangsung di pasaran. Durasi ini akan memakan waktu kurang lebih selama 1-2 bulan dan akan dikerjakan oleh tim pengembang teknologi. Berikutnya adalah kegiatan fase pembuatan website dan juga aplikasi, pembuatan komponen front-end, back-end, dan desain UI/UX, fitur interaktif, basis data, dan juga integrasi sistem pembayaran. Akan memakan selama kurang lebih 2 bulan dan akan dikerjakan oleh tim teknologi. Pengembangan dan peluncuran MVP. Pengembangan dan peluncuran MVP ataupun disebut minimum viable product yang mencakup fitur dasar seperti 1 ataupun 2 simulasi proyek dan sesi monitoring pertama. Akan memakan waktu selama 1 bulan. Berikutnya adalah tes pasar, pengumpulan data dan juga umpan balik dari MVP ataupun feedback pengguna awal untuk menguji efektivitas website dan aplikasi serta relevansi fitur. Waktu ini kurang lebih selama 1 bulan setelah peluncuran MVP. Digunakan untuk penyesuaian lebih lanjut sebelum ekspansi website dan aplikasi. Berikutnya adalah konfirmasi validasi website dan aplikasi. Akan melakukan rapat apakah website dan aplikasi akan diteruskan pembuatannya ataupun tidak. Waktu ini akan memakan selama 1 minggu. Dilakukan oleh seluruh tim. Berikutnya adalah rekrutmen mentor. Rekrutmen mentor berpengalaman di bidang terkait yang akan membantu pengguna dalam sesi proyek dan akan memakan waktu selama 6 bulan pertama dan juga berkelanjutan. Dilakukan secara paralel dengan pengembangan website dan aplikasi serta penyusunan modul. Berikutnya adalah penyusunan modul ataupun penyusunan modul proyek, pembuatan modul untuk simulasi proyek dengan berbagai tingkat kesulitan. Akan memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan dan juga berkelanjutan. Konten disusun bersama pakar, industri, dan juga mentor. Tahap berikutnya adalah kolaborasi mitra. Tahapan ini akan membangun kemitraan dengan perusahaan untuk menyediakan kesempatan proyek dan pengalaman industri. Dan tahap ini akan memakan 6 bulan pertama dan juga berkelanjutan. Dilakukan bersamaan dengan rekrutmen mentor dan pengembangan website dan juga aplikasi. Berikutnya adalah website dan aplikasi yang jadi. Website dan aplikasi Abdi Siap selesai dibuat dan siap dipasarkan. Waktu ini akan memakan 1 hari kurang lebih dan juga akan diikuti oleh seluruh tim. Tahap berikutnya adalah peluncuran dan pemasaran. Kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan menarik pengguna awal. Waktu ini akan memakan 2 bulan dan berkelanjutan. Strategi pemasaran digital, sales, ataupun sosial media, ataupun juga orang ke orang dan Google Ads ataupun Google Iklan. Berikutnya, implementasi challenge, menyediakan tantangan berbasis proyek setiap bulan setelah website dan juga aplikasi berjalan. Tim pengembang modul dan simulasi proyek, serta tim pengembang website dan juga aplikasi. Berikutnya adalah implementasi update modul dan bahan materi. Modul dan bahan materi selalu kita update untuk menyesuaikan dengan keadaan terbaru agar tidak tertinggal. Tim pengembang modul dan simulasi proyek serta pengembang website dan juga aplikasi. Tahap terakhir adalah pengembangan website dan aplikasi berkelanjutan. Aplikasi dan website terus dikembangkan agar sesuai dengan teknologi dan juga tren yang sedang berlangsung di pasaran.
dan akan dilakukan ataupun dikembangkan oleh tim pengembang teknologi. Sekarang kita masuk ke RAB, rancangan anggaran belanja. Kami rancangkan untuk anggaran per tahun dan kami sesuaikan di daerah kami. Yang pertama ada pembuatan dan pengembangan teknologi dan operasional. Ada pembuatan aplikasi untuk sekali buat, biaya front end, back end, desain UI UX, printer interaktif, basis data, dan integrasi sistem pembayaran 200-300 juta. Selanjutnya ada hosting dan server per tahun tergantung skala pengguna 5 juta per tahun. Kalau server AWS Amazon 50 juta per tahun. Keamanan dan pemeliharaan sistem per tahun mencakup pemeliharaan teknis seperti update keamanan dan backup data 20 juta per tahun. Pengembangan aplikasi mobile, iOS dan Android, hybrid, secara dinamis, sekali jalan 50 juta per tahun. Jadi total estimasi biaya pembuatan dan pengembangan teknologi operasional 325-425 juta per tahun. Selanjutnya, biaya pembayaran mentor dan pengembangan konten. Honorarium mentor 2 juta per sesi, 20 sesi per bulan, 40 juta. Honorarium pengembang konten 4 juta per modul, kali 10 modul 40 juta. Jadi sebulan 80 juta dan setahun 960 juta. Lalu C, biaya pemasaran dan kerjasama dengan perusahaan. Kampanye pemasaran digital seperti Google Ads, sosial media, dan lainnya 360 juta sampai 600 juta per tahun. Kemitraan dengan perusahaan untuk program magang atau peluang kerja bagi pengguna 100 sampai 200 juta per tahun. Jadi total estimasi biaya pemasaran dan kerjasama dengan perusahaan yaitu 460 sampai 800 juta. Selanjutnya, biaya tim operasional dan pendukung. Untuk analitik sistem 8 juta per bulan, setahun 96 juta, programmer 5 orang 420 juta per tahun, server 60 juta, pengelola server 60 juta, admin layanan keamanan informasi 2 orang kali 12 kali 2 orang 48 juta, penanggung jawab 60 juta, pelaksanaan layanan jamming 1 orang 54 juta, penanggung jawab insiden handling 60 juta, dan insiden handling teknisi 60 juta. Jadi total biaya tim operasional dan pendukung per tahun 858 juta. Biaya riset dan pengembangan atau R&D, Research and Development. Riset pasar dan tren teknologi 50 juta, pengujian sistem dan fitur testing UI UX 20 juta, jadi total R&D 70 juta per tahun. Selanjutnya sewa kantor. Untuk biaya infrastruktur kantor ada sewa kantor ruang kerja, peralatan dan perlengkapan. Untuk sewa kantor, sewa ruangan 120 juta per tahun, laptop, server, meja, kursi dan lainnya 100 juta per tahun. Lalu ada biaya legalitas dan perizinan. Untuk sertifikasi keamanan ISO 27001 atau standar lainnya 50 sampai 100 juta per tahun. Lisensi perangkat lunak 20 sampai 40 juta, pendirian badan usaha CV atau PT 10 sampai 20 juta, dan pengurusan hak kekayaan intelektual HKI, merek dagang, hak cipta atau hak paten untuk fitur yang unik 5 sampai 15 juta. Total estimasinya 85 sampai 175 juta. Selanjutnya, biaya pengelolaan komunitas dan dukungan pelanggan. Pengelolaan komunitas online seperti pengguna website dan aplikasi, media sosial, forum diskusi itu 2.500 kali 12 30 juta. Dukungan pelanggan atau customer support untuk menangani pertanyaan di live chat, email, dan telepon 3 juta kali 12 dikali 2 orang 72 juta. Total biaya untuk komunitas dan dukungan pelanggan per tahun 102 juta. Lalu biaya pengembangan fitur baru dan riset teknologi. Pengembangan fitur AI dan ML untuk implementasi kecerdasan buatan untuk analitik 100 sampai 200 juta. Pengujian beta 20 sampai 30 juta, studi pengguna dan prototyping 50 sampai 100 juta. Total biaya pengembangan fitur baru dan riset teknologi per tahun 170 juta sampai 330 juta. Biaya kesejahteraan karyawan. Untuk program pelatihan pengembangan yaitu kursus,
workshop, pelatihan meningkatkan keterampilan 30-50 juta. Tunjangan kesehatan asuransi, jaminan kesehatan, dan untuk karyawan tetap dan kontrak 2 juta kali 12 kali 10 orang 240 juta. Jadi total biaya kesejahteraan karyawan per tahun 270 sampai 290 juta. Total biaya tahunan yang dibutuhkan semuanya yang tadi, total dana tahunan yang dibutuhkan yaitu 3,5 miliar sampai 4,2 miliar. Selanjutnya penjelasan lainnya. Penjelasan lainnya, Abdi Siap ini akan menggunakan sistem layanan berbayar untuk pengguna premium yang ingin mengakses semua modul simulasi dan pool mentoring. Selain itu tersedia juga sistem referral yang nantinya akan digantikan menjadi poin bonus yang bisa ditukarkan untuk menjadi kursus. Abdi Siap juga berkomitmen untuk berkolaborasi dengan perusahaan yang membutuhkan talenta yang siap kerja dengan menjembatani pengguna kepada kesempatan kerja atau magang setelah mereka menyelesaikan proyek simulasi di platform. Sumber dana, karena dana tadi cukup besar, jadi kami memilih untuk 6 sumber dana ini. Yang pertama investor. Investor ini ada 3, yaitu angel investor, terus ada capital, venture capital, dan ada crowdfunding. Selanjutnya pendanaan melalui hibah dan program pendanaan pemerintah. Ada hibah dari pemerintah dan program inkubator dan akselerator. Pendanaan kemitraan dengan perusahaan seperti kemitraan korporat dan kemitraan dengan lembaga pendidikan. Selanjutnya pendanaan melalui penjualan layanan seperti penjualan model bisnis berlangganan, penjualan lisensi perusahaan, platform seperti itu. Dan yang kelima, pendanaan melalui program penggalangan dana atau grant atau kompetisi bisnis, yaitu ikut serta melalui kompetensi startup. Lalu ada program penggalangan dana untuk pendidikan. Dan yang terakhir, pendanaan pribadi atau pinjaman. Ini pinjaman, bisa pinjaman pribadi atau pinjaman bisnis. Fitur unggulan. Yang pertama, bertemu langsung dengan mentor pada pembelajaran kelas. Fitur unggulan ini adalah fitur unik yang dimiliki Abdi Siap yang tidak dimiliki platform lain. Ini adalah unggulannya. Yang pertama itu bertemu langsung dengan mentor pada pembelajaran kelas. Selanjutnya, simulasi kerja nyata. Jadi simulasi kerja nyata ini bagaimana kita akan bekerja, simulasinya bagaimana jika di perusahaan yang kita tuju. Modul kerja nyata yaitu modul dengan ilmu yang diajarkan oleh perusahaan yang kita tuju. Selanjutnya simulasi karir interaktif yaitu bagaimana kita bekerja di perusahaan tersebut. Ada pemburu challenge berbasis lokasi. Pemburu ini yaitu jika ada suatu masalah terkait perusahaan yang kita tuju dan lokasinya dekat dengan kita, maka kita dapat untuk menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya ada fitur artificial intelligence AI karir, yaitu ketika kita sudah menyelesaikan proyek simulasi di platform akan keluar kita cocoknya untuk kemana, seperti itu. Lampiran. Untuk validasi ide dan riset sasaran platform, kami mengadakan wawancara dengan IT konsultan di daerah Sumedang, yaitu Bapak Yusuf Apandi, perusahaan Sawarga Digital Indonesia atau Sadigit, secara daring dengan platform Google Meet. Pertanyaan pertama, apakah ide Abdi Siap dapat divalidasi? Jawabannya, ide dapat divalidasi. Setelah itu kami berpresentasi tentang semua ide kami. Lalu ada masukan dari IT konsultan dan sasaran platform kami. Yang pertama, proyek Abdi Siap dapat divalidasi. Proyek ini harus memiliki pembeda atau keunikan dengan platform pembelajaran yang lainnya yang sudah besar dan sudah lama, seperti RepoU, SkillUp, sehingga dapat menarik perhatian pengguna. Fitur dapat ditambahkan agar lebih menarik dan memahami pengguna. Mencoba dengan pendekatan design thinking, karena kita dapat paham apa yang diinginkan pengguna. Sehingga ketika platform sudah jadi, tidak sia-sia jadinya. Karena memang ini keinginan pengguna. Contohnya dengan MVP, dengan melakukan survei kepada pasaran pengguna, perseorangan, user persona, mengandalkan feedback. Karena jika pengguna sudah nyaman dengan platform ini, maka mau menggunakan fitur premium atau bayaran yang lebih. Yang selanjutnya, teknologi yang digunakan
Targetnya untuk user website atau smartphone, kami memilih smartphone karena lebih banyak pengguna menggunakan smartphone dan lebih simple. Timeline jangan terlalu lama karena bisa jadi tren pasar keburu hilang. Jadi harus gesit dan memiliki semangat yang tinggi untuk platform ini. Perlu diingat karena platform seperti ini banyak, jadi kita harus lebih unik karena perusahaan-perusahaan yang sudah besar banyak yang sama membuat platform seperti ini. Sesuaikan RAB dengan tempat daerah kita. Jangan buat dulu platform, tanya dulu pengguna dengan riset seperti MVP. Nantinya juga untuk fitur akan mengikuti sendiri, malah akan hadir dari fitur dari pengguna sehingga pengembang tidak perlu bingung untuk membuat fitur. Tes pasar, diminati atau tidak platform ini, untuk lanjut atau tidak pembuatan platform ini dalam pembuatan platform. Perhatikan HKI dan legalitas. Selanjutnya, untuk sesi validasi ide yang kedua, kami ke Pak Eko Haryadi dari Sadigit secara daring dengan platform Google Meet. Hasil wawancaranya, ide ini dapat divalidasi. Tentukan ide untuk produk tampilannya agar menarik dan tentukan teknologi untuk pembuatannya memakai apa. Server untuk penyimpanannya memakai apa dan harus disesuaikan dengan target pengguna aplikasi. Beda aplikasi, beda teknologi, beda biaya produksi. Sekarang lebih bagus website itu dinamis yang bisa digunakan di semua platform baik Android dan iOS. Legalitas perusahaan harus diperhatikan. Tentukan mitra dengan siapa dan siapa pengguna awal serta berapa target pengguna untuk website dan aplikasi ini agar menyesuaikan untuk server. Pembuatan aplikasi ini harus beberapa panel. Tentukan desain terbaru karena teknologi akan terus berkembang secara cepat. Ini adalah WBS Abdi Siap. Sekarang masuk ke proyek WBS Abdi Siap. Level 0 proyek Abdi Siap. Level 1 pengembangan platform. 1.1 analisis kebutuhan. 1.1.1 identifikasi kebutuhan pengguna dan mitra. 1.1.2 studi kelayakan dan analisis pasar. 1.2 desain platform. 1.2.1 perancangan UI UX. 1.2.2 penyusunan wireframe dan prototype. Pengembangan teknologi. 1.3 1.3.1 pengembangan front end. 1.3.2 pengembangan back end. 1.3.4 integrasi sistem pembayaran. 1.5 pengembangan 1.3.5 pengembangan aplikasi mobile iOS dan Android. Selanjutnya 1.4 pengujian dan debugging. 1.4.1 pengujian internal. 1.4.2 feedback pengguna awal atau beta testing. 1.5 deployment. 1.5.1 hosting dan server setup. 1.5.2 peluncuran versi awal platform. 2.1 analisis konten. 2.1.1 kebutuhan identifikasi industri. 2.1.2 diskusi dengan praktisi. 2.2 penyusunan modul. Yang level 2 pengembangan modul. 2.1 analisis konten. 2.1.1 identifikasi kebutuhan industri. 2.1.2 diskusi dengan praktisi. 2.2 penyusunan modul. 2.2.1 penyusunan modul tingkat dasar. 2.2.2 penyusunan modul tingkat menengah. 2.2.3 penyusunan modul tingkat lanjutan. Selanjutnya 2.3 integrasi ke platform. 2.3.1 uji compatibility modul dengan platform. 2.3.2 modul akhir sesuai masukan mentor. Level 1 recruitment mentor itu 3 recruitment mentor. 3.1 perencanaan rekrutmen. 3.1.1 identifikasi bidang keahlian yang dibutuhkan. 3.2 penyusunan kriteria seleksi mentor. 3.2 proses rekrutmen. 3.2.1 pengumuman lowongan. 3.2.2 seleksi administrasi dan wawancara. 3.3 onboarding mentor. 3.3.1 mentor terlatih dengan panduan lengkap.
3.3.2 pelatihan sistem platform. Selanjutnya 4. Kolaborasi mitra. 4.1 identifikasi mitra potensial. 4.1.1 penelitian pasar industri. 4.1.2 penyusunan daftar perusahaan target. 4.2 penawaran kerjasama. 4.2.1 penyusunan proposal kerjasama. 4.2.2 presentasi dan negosiasi dengan mitra. 4.3 implementasi kerjasama. 4.3.1 menandatangani MOU. 4.3.2 integrasi proyek dari mitra ke platform. 5.5 pemasaran dan peluncuran. 5.1 strategi pemasaran. 5.1.1 penyusunan materi promosi. 5.1.2 penentuan strategi digital marketing. 5.2 pelaksanaan kampanye. 5.2.1 kampanye media sosial. 5.2.2 pemasaran menggunakan Google Ads. 5.3 peluncuran platform. 5.3.1 soft launching. 5.3.2 grand launching. 6.1 selanjutnya 6 implementasi challenge. 6.1 perancangan challenge. 6.1.1 penyusunan tema mingguan. 6.1.2 penyusunan hadiah dan peluang magang. 6.2 pelaksanaan challenge. 6.2.1 penyebaran tantangan melalui platform. 6.2.2 penilaian dan evaluasi hasil pengguna. 6.3 feedback dan revisi. 6.3.1 umpan balik pengguna. 6.3.2 penyempurnaan sistem challenge. Yang terakhir 7. Operasional dan pemeliharaan. 7.1 pemeliharaan teknologi. 7.1.1 pembaruan sistem keamanan. 7.1.2 backup data secara berkala. 7.1.3 audit performa platform. 7.2 dukungan pengguna. 7.2.1 tim support pengguna. 7.2.2 panduan pengguna baru. 7.3 monitoring dan evaluasi. 7.3.1 evaluasi kinerja platform. 7.3.2 laporan berkala untuk stakeholder. Sekian WBS untuk kelompok Abdi Siap. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok Abdi Siap. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.